Halo semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Abdul Muiz, NIM 120340014 dari Prodi Teknik Sistem Energi, kelas RL Pancasila, asal dari Bekasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Kita mulai tentang pengertian ideologi. Ideologi merupakan suatu hal tertuangnya ide dan gagasan suatu bangsa atau negara mengenai cita-cita dan tujuan bersama yang hendak negara itu ingin capai. Nilai yang tertuang pada ideologi ini bersifat fleksibel dari suatu keadaan bangsa dan apa yang keadaan yang bangsa itu ingin butuhkan. Ideologi ini wajib dimiliki oleh masing-masing negara. Karena jika tidak ada ideologi ini, tidak akan terbentuknya suatu persatuan di masyarakat di suatu negara ini. Di dunia ini ada macam-macam ideologi negara. Yang pertama ada ideologi Pancasila itu sendiri, yaitu ideologi bangsa Indonesia, yang tersusun atas kepribadian, budaya, asas adat istiadat dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua ada ideologi liberalisme, yaitu ideologi yang mengutamakan kebebasan masing-masing individunya. Yang ketiga ada ideologi komunisme yang mengutamakan kesetaraan antara semua penduduknya, tidak ada yang miskin, tidak ada kaum yang lebih rendah dibandingin kaum yang lainnya. Dan ada ideologi yang lainnya seperti ideologi kapitalisme, sosialisme, dan fasisme, dan sebagainya. Pengertian Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Dasar negara ini tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pancasila ini bersifat mengikat secara hukum. Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua ada keadilan sosial, kemanusiaan yang adil beradab. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua ada kemanusiaan dan yang adil dan beradab, yang ketiga ada persatuan Indonesia, yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan pemusyawaratan perwakilan, yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila ini merupakan suatu ideologi di mana Pancasila sebagai ideologinya. Ideologi Pancasila itu bersifat terbuka, artinya nilai-nilai Pancasila bersifat tepat, namun nilai-nilai instrumental yang berubah dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia itu sendiri. Ideologi Pancasila ada ideologi yang nilai-nilai dasarnya, nilai leluhurnya tidak berubah dan terdapat di dalam nilai sosial bangsa Indonesia itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang terbentuknya ideologi Pancasila itu. Yang pertama ada awal mulanya itu kekalahan Jepang pada perang Asia Pasifik, perang Pasifik ya maksud saya. Jepang kalah pada perang Pasifik, di mana Jepang pada saat itu terpojok oleh Amerika dan sekutunya. Nah,
Pada saat itu Jepang memberikan ide, suatu gagasan untuk memerdekakan bangsa Indonesia, supaya jika bangsa Indonesia merdeka, bangsa Indonesia membantu Jepang melawan sekutunya. Dan pada itu setelahnya terbentuknya lembaga BPUPKI. BPUPKI 2 kali sidang. Yang pertama tentang dasar negara tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, di 1 Juni 1945 ini Soekarno menyampaikan gagasan Indonesia itu Pancasila, 5 dasar. Nah, setelah Soekarno menyampaikannya, BPUPKI membentuk suatu badan, yaitu panitia PPKI, yaitu panitia untuk merumuskan Pancasila. PPKI menjelaskan beberapa sekali sidang, dan terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia disahkannya pada 18 Agustus 1945. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara ini, yang pertama ada sarana pemersatu bangsa, yang kedua ada menumbuhkan jiwa nasionalisme pada bangsa Indonesia, pada rakyat Indonesia. Yang ketiga ada membimbing bangsa Indonesia mencapai sebuah tujuan bersama. Yang keempat ada pedoman hidup bangsa Indonesia. Yang kelima itu memberikan motivasi dan memajukan jati diri bangsa Indonesia sendiri. Ideologi Pancasila ini seringkali selama awal merdeka dan sampai sekarang seringkali beberapa kali ingin terjadi perubahan ideologi, seperti G30 PKI, terusnya peristiwa Darul Islam ya waktu itu. Menurut Profesor Said Salim yang waktu itu saya tonton di sebuah acara TV ILC, Pancasila ini sering sekali diabaikan, bahkan sering sekali diabaikan oleh pemimpin negara Indonesia ini. Sering sekali nilai Pancasila seringkali dilanggar, bahkan bukan oleh masyarakat Indonesia ini, bahkan pemimpin negara sering sekali melanggarnya. Salah contohnya pada zaman Soekarno. Waktu itu Soekarno merancang gagasan ide tentang Nasakom ya, yang dimana Soekarno ini sebenarnya melanggar ideologi Pancasila nilainya. Terusnya di zaman Soeharto juga ada ideologi, saya lupa waktu itu tentang penjelasan beliau ini. Terusnya bahkan menurut beliau sering sekali dari zaman awal Indonesia merdeka, pemimpin negara ini sering sekali, bahkan Tuhan pun tidak ditakuti oleh pemimpin Bank Indonesia ini. Pemimpin dari awal merdeka sampai sekarang, bahkan Tuhan pun tidak ditakuti, bahkan sering sekali melanggar sumpah di Alkitab, Al-Quran. Waktu awal menjabat sering sekali itu. Terusnya menurut beliau, pendidikan Pancasila ini seharusnya ditanam dari mulai SD, SMP, bahkan sampai kuliah, sampai berlanjut dewasa. Menurut beliau, pendidikan Pancasila ini terbilang masih kurang. Buktinya hanya 2 minggu
seminggu aja cuma 2 kali satu pelajaran PPKN, itu juga cuma diterangkan dasar-dasarnya, tidak diajarkan secara menyeluruh tentang Pancasila itu sendiri. Bahkan saya sendiri sering merasa bahwa Pancasila itu sering dilanggar dan masyarakat itu sering mengabaikan tentang nilai Pancasila seperti pemersatu bangsa, persatuan bangsa, keadilan sosial, ketuhanan Maha Esa sering sekali dilanggar-langgar. Saya temui di kehidupan saya sendiri, seperti KKN waktu itu. Di zaman saya waktu SMA sering sekali dilanggar, seperti terjadinya tawuran antar kelompok di zaman saya SMA, tawuran antar sekolah, padahal itu melanggar nilai persatuan Indonesia, yaitu sila satu kesatuan Indonesia doang. Sila persatuan Indonesia, sila ketiga Pancasila sering sekali dilanggar. Bahkan ada beberapa temuan seperti KKN di zaman saya masih ada. Beberapa siswa melakukan KKN seperti uang kas. Bahkan di saya kelas 3 ingin lulus SMA, sering terjadi pelanggaran berupa uang kas ini sendiri, permasalahan tentang uang kas. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan saran saya ke depannya, Pancasila ini lebih diajarkan dari didik, bahkan dari TK, SD, SMA, dan SMA. Bahkan kalau perlu ditambah jamnya dan diajarkan secara banyak, secara terstruktur, dan secara luas tentang Pancasila, mulai sejarah sampai sekarang, dari zaman sejarah reformasi sampai reformasi, dari awal mulai kemerdekaan di zaman Orde Baru, Orde Lama, sampai reformasi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.